Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Asrida Utami dari Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Makassar Maju, program studi manajemen kelas 22A. Pada video kali ini, saya akan membahas kembali materi kelompok 5 tentang etika bisnis dalam manajemen sumber daya manusia pada pertemuan pekan lalu. Pembahasan pertama tentang definisi dan pentingnya manajemen sumber daya manusia. Etika merupakan cara berpikir mengenai perilaku manusia di bawah pangkal otak, pandangan baik dan buruk atau benar dan salah, norma dan nilai, pertanggungjawaban dan pilihan untuk menangani sumber daya manusia yang handal harus dilakukan sebagai human capital yang dapat dinilai dari komponen-komponen. Yang pertama, perencanaan dan pengelolaan SDM, yang kedua, peningkatan pegawai, yang ketiga, pendidikan dan pelatihan, yang keempat, kinerja pegawai, serta yang kelima adalah kepuasan pegawai. Pentingnya manajemen sumber daya manusia. Manajemen sumber daya manusia adalah pengembangan pemanfaatan personal bagi pencapaian yang efektif mengenai sasaran-sasaran dan tujuan-tujuan individu, mengenai organisasi, masyarakat, nasional dan internasional. Menurut Armstrong, pendekatan terhadap manajemen sumber daya manusia itu ada 4 prinsip dasar. Yang pertama adalah sumber daya manusia, yang kedua keberhasilan, yang ketiga kultur dan nilai perusahaan, yang keempat adalah manajemen manusia berhubungan dengan integrasi. Pembahasan kedua yaitu tujuan utama manajemen sumber daya manusia. Tujuan manajemen sumber daya manusia adalah untuk mengelola tenaga kerja organisasi secara efektif dan efisien sehingga organisasi dapat mencapai tujuannya. Adapun tujuan manajemen sumber daya manusia adalah yang pertama, merekrut dan memilih karyawan yang tepat. Kedua, mengembangkan keterampilan dan kemampuan karyawan. Yang ketiga, meningkatkan kinerja karyawan. Yang keempat, memberikan kompensasi yang adil dan kompetitif. Yang kelima, menciptakan lingkungan kerja yang positif. Keenam, menjaga kepatuhan terhadap hukum dan peraturan. Dan yang ketujuh, meningkatkan komunikasi dan hubungan karyawan. Kedelapan, mengelola talenta dan perencanaan sukses. Kesembilan, mengelola perubahan organisasi. Dan yang terakhir adalah meningkatkan efisiensi operasional. Adapun peranan etika bisnis dalam manajemen sumber daya manusia yaitu untuk menjalankan fungsi-fungsi yang terkandung di dalam manajemen sumber daya manusia melalui pengelolaan sumber daya manusia baik yang dilakukan perusahaan dalam menyaring tenaga kerja, bahkan mengembangkan karyawan-karyawan sehingga fungsi tersebut terarah. Manajemen sumber daya manusia juga memainkan peran vital dalam mencapai tujuan organisasi melalui pengelolaan sumber daya manusia yang efektif dengan fokus pada rekrutmen, pelatihan, manajemen kinerja, kompensasi, hubungan karyawan, kepatuhan hukum, pengelolaan talenta, dan administrasi sumber daya manusia. Organisasi dapat membangun tenaga kerja yang produktif, termotivasi, dan setia. Standar manajemen sumber daya manusia adalah suatu prosedur yang berkelanjutan yang bertujuan untuk memasok suatu organisasi atau perusahaan dengan orang-orang yang tepat untuk ditempatkan pada posisi dan jabatan yang tepat pada saat organisasi memerlukannya. Pembahasan terakhir yakni bagaimana implementasi konsep etika sumber daya manusia. Konsep etika dapat diimplementasikan dalam bentuk pengawasan organisasional yang didasarkan pada sosialisasi aturan-aturan, memonitor perilaku dan disiplin karyawan, serta memengaruhi perilaku melalui pemberian hukuman bagi mereka yang sering melanggar etika. Tujuan utama dalam konsep penanaman nilai-nilai etika ini bukan untuk kedisiplinan, tetapi lebih kepada usaha-usaha untuk meningkatkan kepedulian karyawan terhadap perkembangan nilai-nilai etika yang lebih berarti. Hak-hak yang harus dipenuhi sebagai seorang karyawan agar konsep etika dapat menghasilkan keputusan yang etis. Setiap level manajemen sumber daya manusia ada yang pertama, hak atas pekerjaan, hak atas upah yang adil, hak untuk berserikat dan berkumpul, hak atas pribadi, serta hak atas kebebasan suara hati. Itulah tadi sedikit penjelasan mengenai etika bisnis dalam manajemen sumber daya manusia yang dapat saya jelaskan. Semoga bermanfaat. Jika ada kesalahan maupun kekurangan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.